Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali sahabat Bimbela, utamanya para pejuang P3K di Bimbela Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita mulai sahabat Bimbela. Untuk kali ini adalah tentang kompetensi teknis guru. Baik, soal yang pertama. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, dan D. Tes awal atau pre-test. Waktunya 5 detik, sahabat Bimbela. Dan jawaban yang tepat adalah D, yaitu tes awal atau pre-test. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal, B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu, C. Menggunakan strategi pembelajaran, D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Baik, silahkan dijawab. Dan jawaban yang tepat adalah B, yaitu menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Kita lanjut nomor 3. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri, B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik, C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru, atau D. Proses penyampaian materi secara verbal. Baik, jawaban yang tepat adalah B, yaitu diskusi dan sharing di antara peserta didik. Kita lanjut soal nomor 4. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar, dan mengkomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, dan memperkaya antar mata pelajaran. Dan jawaban yang tepat adalah C, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar, dan mengomunikasikan, atau yang biasa disingkat dengan 5M. Kita lanjut ke soal nomor 5. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat yang lebih tinggi. D. Variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. Atau E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda.
Dan jawaban yang tepat adalah C. Memberikan tambahan sumber bacaan, tambahan yang lebih mendalam dan tingkat kesulitan atau variasi yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, atau D. Cooperative learning. Dan jawaban yang tepat adalah C, yaitu inquiry learning. Baik, soal yang ke-7. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains, C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi, atau D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Dan jawaban yang tepat adalah D, yaitu teknologi sebagai alat pengembangan produk. Lanjut soal yang ke-8. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis, seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya, merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, atau D. 15-18 tahun. Dan jawaban yang tepat adalah C, yaitu umur 10-12 tahun. Kita lanjut, soal nomor 9. Pada suatu hari dalam perjalanan menumpangi mobil angkot, 2 penumpang yang masih muda belia tertawa, tetapi tidak terdengar mereka melakukan interaksi. Karena penasaran, saya mencoba memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka adalah siswa-siswi tunarungu sedang asik berkomunikasi. Akan tetapi komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan bahasa. Mereka menggunakan jari-jari tangan untuk berkomunikasi. Dengan demikian mereka menggunakan bahasa isyarat. Dari ilustrasi di atas, bahasa termasuk komunikasi A. Verbal, B. nonverbal, C. inverbal, atau D. sistematik. Jawaban yang tepat adalah B. nonverbal. Lanjut soal terakhir, soal nomor 10. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi, B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa, C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar, atau D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Dan jawaban yang tepat adalah B, yaitu mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Demikian sahabat Bimbela, 10 soal tryout kita kali ini tentang kompetensi teknis guru. Sampai bertemu di tryout-tryout berikutnya. Jangan lupa untuk mengetahui jadwal tryout berikutnya, kalian tinggal subscribe, like, dan komen. Jangan lupa notifikasinya juga diklik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.